Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, apa kabar? Semoga Anda semua tetap bersemangat dan bersuka cita oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Hari ini Minggu 30 April 2023. Kita memasuki hari Minggu Paskah yang keempat, yang juga tepat pada hari ini kita merayakan Hari Doa Panggilan Sedunia yang ke-60. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan hari ini yang ditawarkan oleh gereja kepada kita dari Injil Suci menurut Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Saudara-saudariku yang terberkati, dalam sabda Tuhan yang kita baca dan renungkan hari ini berbicara tentang Yesus sebagai gembala yang baik. Akan tetapi sebelum Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala baik, ia lebih dulu mengatakan sebagai pintu kepada domba-domba. Aku adalah pintu. Dikatakan dalam ayat yang ketujuh, dikatakan demikian oleh Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Saudara-saudaraku, kita akan lebih mudah membayangkan dan merenungkan ketika Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala. Akulah gembala yang baik. Kita akan lebih mudah merenungkan Yesus sebagai gembala, Yesus yang menghantar kita ke padang rumput yang hijau, seperti kita dengar lagunya dalam kitab Mazmur, bab 23, Tuhan adalah gembalaku. Kita akan lebih mudah membayangkan Yesus sebagai gembala yang baik. Akan tetapi, ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai pintu, ini akan membuat kita mengernyitkan dahi. Apa maksudnya Tuhan menyatakan dirinya sebagai pintu? Saudara-saudariku yang terberkati, untuk bisa memahami dan memaknai pernyataan Tuhan yang menyatakan dirinya sebagai pintu, kita perlu melihat konteks yang ada pada masa itu dalam dunia penggembalaan di daerah Palestina. Di masa Yesus hidup, para gembala itu biasa membuat kandang domba, di mana kandang domba itu dibuat ada yang melingkar, ada yang bentuk persegi, dan tingginya lebih kurang 1,5 meter. Dan di atasnya itu dibuat atap. Dan di atas atap biasanya akan diberikan pohon-pohon atau ranting-ranting berduri. Fungsinya adalah untuk melindungi dan juga bisa mengantisipasi ancaman dari hewan liar binatang buas yang bisa serta-merta masuk ke dalam kandang itu. Ketika ada duri-duri yang melukai hewan-hewan liar yang buas itu, mereka tidak jadi masuk ke kandang itu. Nah, selain membuat kandang dengan tinggi sekeliling itu kurang lebih 1,5 meter, itu juga dibuat celah kurang lebih selebar 75 cm, yang mana itu nanti akan bisa menjadi pintu masuk dan keluar bagi domba-domba. Ketika domba-domba sudah saatnya untuk dibawa ke padang rumput, maka gembala akan mengeluarkan domba-domba itu lewat pintu itu. Dan juga ketika domba-domba sudah kenyang, ia pun dimasukkan ke dalam kandang lewat pintu itu. Nah, ketika setiap malam gembala atau para gembala pada masa itu biasanya itu tidur tepat di pintu, di muka pintu itu. Setiap malam untuk menjaga dan membuat nyaman domba-domba yang ada sudah di dalam kandang itu. Maka ketika Yesus menyatakan dirinya sebagai pintu kepada domba-domba itu, kita perlu melihat keterkaitannya dengan apa yang terjadi dalam kebiasaan pada masa itu, di mana sama seperti kebiasaan gembala yang setiap malam, yang setiap saat berjaga pada malam hari sambil berdiam membakar sesuatu supaya bisa menghangatkan sesuatu, sambil tidur dan berjaga di muka pintu kandang itu. Itulah yang kita ingin maknai Yesus sebagai pintu kepada domba-domba. Nah,
Itulah yang terjadi pada masa itu. Maka ketika Tuhan mengatakan dan juga dikatakan dalam ayat yang ke-9, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Dengan menyatakan dirinya sebagai pintu kepada domba-domba, Tuhan Yesus ingin menegaskan sisi kepemimpinannya. Hanya melalui Dia dan di dalam Dia, domba-domba dalam satu kawanan itu akan selamat dan mengalami kebahagiaan kekal. Sama seperti domba yang dibawa keluar dan menemukan padang rumput beserta dengan air yang menyegarkan. Dan ketika ia masuk ke dalam kandang, ia mendapatkan keselamatan dan kelegaan. Itulah yang kita ingin renungkan. Bahwa di dalam Yesus ada keselamatan dan hidup kekal. Tuhan Yesus ingin meyakinkan kita dengan menyatakan dirinya sebagai pintu, menyatakan dan meyakinkan kita bahwa barang siapa masuk dan keluar melalui Dia akan menemukan keselamatan dan sukacita kekal. Sama seperti domba yang menemukan keselamatan dan sukacita ketika ia mengikuti gembalanya, baik ketika ia keluar maupun masuk ke dalam kandang. Dan kita juga pernah mendengarkan Tuhan sendiri bersabda, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya di dalam Dia adalah jalan yang benar. Jalan yang benar untuk apa? Supaya kita mendapatkan keselamatan kekal, kehidupan kekal. Saudara-saudariku yang terberkati, panggilan kita adalah sebagai domba yang seharusnya sungguh-sungguh mengikuti Kristus sebagai gembala utama. Karena kita semua adalah domba-dombanya Kristus. Kalau kita adalah domba-dombanya Kristus, maka sudah selayaknya dan sepantasnya bahkan harus mengikuti Kristus sebagai gembala kita. Nah, saudara-saudariku, bertepatan pada hari ini pula kita merayakan Hari Doa Panggilan Sedunia yang ke-60. Dalam pesannya, Paus Fransiskus menyampaikan demikian, di mana tema Hari Doa Panggilan Sedunia ini adalah panggilan, rahmat, dan perutusan. Paus kita menyampaikan demikian. Dalam perjalanan kehidupan kita, panggilan ini, entah itu panggilan hidup religius, hidup bakti, panggilan dalam hidup berkeluarga, panggilan Anda semua sebagai orang muda Katolik, panggilan ini merupakan bagian jalinan keberadaan dan rahasia kebahagiaan kita. Datang kepada kita melalui karya Roh Kudus dengan cara yang selalu baru. Karya Roh Kudus menerangi pikiran kita, memperkuat keinginan kita, membuat kita takjub dan menjadikan hati kita berkobar-kobar. Terkadang Roh Kudus datang kepada kita dengan cara yang sama sekali tak terduga. Panggilan Allah untuk memberikan diri cenderung diketahui secara bertahap. Bisa dalam perjumpaan kita dengan berbagai situasi kemiskinan, penderitaan, pada saat berdoa, pada saat melihat sebuah kesaksian yang jelas tentang Injil lewat seseorang, atau membaca sesuatu yang mencerahkan, membuka pemikiran kita. Ketika kita mendengar sabda Allah dan merasakannya diucapkan langsung kepada kita, dalam nasihat yang diberikan oleh saudara-saudari seiman kita di saat sakit atau sedih, dalam segenap cara, Ia memanggil kita. Allah menunjukkan daya cipta yang tak terbatas. Saudara-saudariku, kita patut bertanya dalam diri kita. Dalam peristiwa mana saya pernah terpanggil dan tergerak untuk berbuat sesuatu yang baik dan berharga? Itulah panggilan Allah. Panggilan kita sebagai domba adalah mengikuti Kristus. Mengikuti Kristus sebagai gembala utama adalah dengan cara menyesuaikan diri, cara hidupnya, dan juga menyesuaikan diri dengan ajaran cinta kasih-Nya. Maka kita patut bertanya dalam diri kita, dalam peristiwa mana saya terpanggil untuk berbuat sesuatu yang baik dan berharga?
Dan itulah panggilanmu, panggilan kita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Gembala ilahi jiwa-jiwa, Engkau memanggil para rasul dan menjadikan mereka penjala manusia. Teruslah menarik jiwa-jiwa yang bersemangat dan murah hati dari kalangan kaum muda untuk menjadikan mereka pengikut dan pelayan-Mu. Jadikanlah mereka ambil bagian dalam dahagamu akan penebusan semua orang. Di hadapan mereka, bukalah cakrawala seluruh dunia. Dengan menanggapi panggilanmu, semoga cakrawala itu meluaskan perutusanmu di bumi ini, membangun gereja, tubuh mistikmu, serta menjadikan kami garam dunia dan terang dunia. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan meraja bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah meraja sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terberkati, dimanapun Anda berada dan dalam situasi apapun hidupmu, tetap semangat, tetap optimis, dan selamat merayakan hari Minggu Panggilan.